Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Medis Millennial Diskusi. Kali ini kita ada di segmen Indonesia Kacau. Nah, di segmen ini kita akan membahas beberapa kacauan yang terjadi di negara ini saat ini. Sebelum kita membahasnya, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga bunyikan loncengnya supaya kawan-kawan dapat notifikasi video terupdate dari kami. Stay tune. Oke bang, kita ini ada di segmen Indonesia Kacau. Kekacauan kali ini bang, penusukan Syekh Ali Jaber pada saat tausiah bang di Masjid Al-Faludin, Bandar Lampung bang. Ya. Kan bang, pada saat Syekh Ali Jaber ceramah kan bang, dia ditusuk oleh seorang remaja nih bang, ya. Remaja masih muda gitu kan. Pada saat dia melakukan tes untuk anak-anak bang untuk baca Quran dan juga melaksanakan foto bang. Nah pada saat itu juga remaja ini menusuk tangan kanan beliau bang di sininya gitu. Dan juga itu kena tusukan bang di sini, pisau gitu. Dan pisaunya masuk ke dalam. Iya dalam bang. Dan itu bekasnya 10 jahitan bang. Sampai 10 jahitan. Iya bang. Kan luar biasa tuh bang. Ini memang harus kita bahas malam ini bang. Oke. Oke bang, dari penusukan ini, ini kan memang udah kelewatan lah istilahnya bang gitu kan. Ya. Ini menurut abang sendiri dari penusukan ini bang, motifnya itu apa sih bang? Apakah memang dari itu hati nurani sendiri bang, ataupun memang ada disuruh orang lain sendiri bang? Itu menurut abang gimana bang? Kalau kita bicara motif, mungkin motifnya kita tidak bisa membacanya sekarang ini, karena juga sekarang ini polisi sedang mengusut tuntas ataupun sedang mencari klarifikasi dari remaja ini sendiri. Nah, tetapi kita kan sudah melihat dari pernyataan Syekh Ali Jaber ketika diwawancarai oleh TV One bahwasannya Syekh Ali Jaber sendiri mengatakan ketika penusukan itu terjadi, ketika beliau itu duduk dan sedang mengatur posisi foto, ya, maka dia ditusuk sebelah kanan. Beliau berhadapan langsung dengan sang remaja. Beliau melihat remaja itu dan mencoba melakukan perlawanan seperti itu. Nah, ketika itu beliau menyatakan di TV One, beliau mengatakan tidak mungkin remaja ini melakukan dengan motifnya sendiri, dikarenakan melihat dari fisik remaja ini yang kita bilang tidak terlalu gemuk ataupun tidak terlalu tegap ataupun segala macam, tetapi remaja ini kurus, dan dari wajah dan dari melihat gerakan beliau ini tidak mungkin beliau bisa melakukan perbuatan seberani ini ataupun senekat ini. Nah, itu kita ambil dari pernyataan Syekh Ali Jaber. Dengan adanya pernyataan ini, maka kita bisa katakan, berspekulasi bahwa tindakan yang dilakukan remaja ini bisa saja bukan motif dari pribadi, tetapi motif dari ada orang-orang di luar yang menyuruh ataupun memerintahkan beliau dengan dorongan apapun itu. Apakah dengan dorongan agama ataupun dengan dorongan kebencian apapun itu. Nah, itulah motif yang bisa kita tangkap sejauh ini dari pernyataan Syekh Ali Jaber. Kalau kita mengatakan versi kita, apakah ada motif yang lain? Ya, kita tidak bisa membaca. Kita menunggu saja pihak berwajib untuk memberikan klarifikasi dari tindakan remaja ini sendiri. Begitu. Oke bang, jadi kan ini bang, menurut abang tadi kan itu mungkin, ya, gitu kan? Itu memang ada motif dari belakang ya bang? Ya, pihak luar ya bang? Dari eksternal dia sendiri. Betul bang. Jadi yang saya tanyakan itu bang, kenapa mesti Syekh Ali Jaber gitu bang? Iya. Padahal kan dari segi ceramah politik dia tidak ada bang bicara politik. Ya, dari segi ceramahnya frontal tidak ada bang frontal. Ya, bahkan dia selalu bahas tentang Al-Quran gitu kan. Ya. Yang kan jadi juri di suatu acara Al-Quran. Iya betul bang. Jadi kenapa ditusuk gitu bang? Padahal dia nggak ada politik, nggak ada frontal dan segala macam itu bang. Oke. Jadi sekali lagi kita mengatakan, kalau kenapa dia ditusuk, yang tahu yang menusuk seperti itu. Pasti seperti itu, yang tahu itu menusuk. Dan kalau ada orang yang menyuruh, berarti orang yang menyuruh itu lebih tahu kenapa dia menusuk. Nah, kenapa Syekh Ali Jaber? Nah, itu kita tidak bisa berspekulasi hal-hal yang lain. Tetapi kita bisa berkaca dari kasus-kasus sebelumnya. Seperti kasus penusukan kepada pendeta, seperti kasus penusukan pada tokoh agama, dan segala macam. Nah, apakah orang ini memiliki pemahaman agama atau memiliki pemahaman yang tentang Islam itu baik? Belum tentu, karena dia melakukan tindakan radikal kepada tokoh agama, yaitu Syekh Ali Jaber. Saya katakan ini bisa seperti itu, tapi bisa salah. Ada kebencian yang lain yang timbul dari beliau.
Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Sabil. Oke bang, berarti tadi dari yang abang bilang itu bang, berarti ini termasuk radikal. Iya, Bang? pasti tindakan radikalisme gitu seperti itu. Tapi bang, yang sekarang terjadi bang, radikal itu kan selalu berkaitan dengan Islam. Iya, Yang selalu kan berkaitan dengan orang yang berjenggot itu kan, orang yang kita ini lebih ya. iya kayak kita bang, gitu. Jadi orang yang bercelana apa cingkrang bang, orang yang bergamis gitulah istilahnya kan. Tapi bang, sekarang penusukan Syekh Ali Jabir ini dia nggak berjenggot bang. Dia nggak dia nggak cingkrang bang, bahkan itu remaja bang, remaja gaul pada umumnya gitu kan. Pakaiannya biasa lah. Iya biasa bang. Remaja ya seperti itu. Jadi bang, apakah memang radikal ini menggambarkan agama ataupun oknum bang menurut abang? Gitu. Pasti oknum. Bang. Pasti, sudah pasti oknum. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan radikalisme. Isme ya. Kalau radikal berpikir bisa jadi. Nah, radikal berpikir kita lain lagi pembahasannya seperti itu. Kalau agama, semua agama, Islam, Kristen, dan Hindu, Buddha, tidak ada satupun yang mengajarkan tindakan radikalisme, membunuh orang ataupun menakut-nakuti orang. Betul. Nah, jadi kalau dipertanyakan, bang, ternyata yang menusuk Syekh Ali Jabir ini itu orang yang tidak direpresentasikan Islam radikal seperti berjenggot, celana cingkrang dan segala macamnya itu. Nah, dan yang ditusuk ternyata ulama. Harusnya kan, berarti kita bisa katakan radikalisme bukan Islam, ya kan? Dan kita katakan bahwasanya tindakan radikalisme itu tidak diajarkan di satu agama, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang memahami agama secara cetek, secara tidak menyeluruh, dan terjadilah radikalisme. Kita kan tidak tahu beliau ini agamanya apa yang menusuk ini. Nah, kalau dia ternyata, mohon maaf, bukan beragama Islam, ternyata dia beragama apapun seperti itu. Nah, apakah kita akan menuduh agamanya? Oh, dia agamanya ini, berarti agamanya mengajarkan itu. Belum tentu. Atau saya sepakat tidak, agamanya tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi ada pemahaman agama dari agama diri dia yang salah terhadap pemahamannya. Jadi ditambah lagi dorongan orang di luar. Jadi misalnya ada yang mendorong bahwasannya ya Islam itu seperti ini, atau Syekh Ali Jabir itu seperti ini, beliau apalah seperti itu. Jadi dia melakukan tindakan itu atas nama agama kah, atau atas nama pribadi, atau atas nama kebencian lain lah, nasionalisme atau kebencian kepada Islam, Arab atau apa segala macam pun itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi sekali lagi penusukan ini menunjukkan kebenaran bahwasannya tidak selalu yang direpresentasikan radikal itu adalah pakaian ataupun bentuk dari suatu pakaian. Berarti bang, radikalisme itu bukan dari agama ya bang? Ya, akan tapi oknum pribadi ataupun kelompok gitu bang ya? Kelompok yang ya, bang? memahami agama itu secara tidak menyeluruh. Betul bang. Jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan kepada sobat medis ya kan? Karena kami juga keterbatasan informasi, karena juga baru viral hari ini gitu bang. Kalau ada yang berpendapat lain, boleh di komen di kolom komentar kita ya. Boleh. Oke, semoga bermanfaat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.